Saya Muhammad Ali Darmawan dari kelas 10 IPSD. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang alat-alat laboratorium beserta kegunaannya. 1. Gelas ukur. Fungsi gelas ukur adalah sebagai alat untuk mengukur volume larutan, mulai dari volume 10 ml hingga 2 liter. Gelas ukur berbentuk pipa dan umumnya terbuat dari bahan plastik yang dilengkapi dengan bagian bawah yang lebar sebagai kaki untuk menjaga kestabilan gelas ukur. Yang kedua, tabung reaksi. Tabung reaksi adalah peralatan gelas yang terbuat dari kaca atau plastik. Bentuknya kira-kira sebesar jari tangan manusia. Tabung reaksi tersedia dalam berbagai macam ukuran, namun pada umumnya memiliki ukuran berdiameter 10-20 dengan panjang 50-200 mm. Fungsi tabung reaksi adalah mencampur, menampung, dan memanaskan bahan-bahan kimia cair dan padat. Utamanya untuk uji kualitatif. Selain berukuran kecil, ada juga tabung reaksi yang memiliki ukuran besar, namun tersebut dinamakan labu didih. Halo, perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky. Sekarang saya akan menjelaskan labu ukur atau labu takar adalah alat kimia yang digunakan untuk memencarkan larutan hingga mencapai volume tertentu. Alat yang terbuat dari kaca terbentuk labu ini juga bisa digunakan untuk memisahkan larutan kimia analitik dengan konsentrasi dan jumlah yang bervariasi tinggi. Keakuratan yang tinggi ini dikarenakan oleh bagian lehernya yang terdapat sebuah lingkaran gradasi volume, toleransi, suhu, kalibrasi, dan kelas gelas. Pada lehernya juga terdapat tanda batas yang menunjukkan ukuran volume mulai 1 mm hingga 2 liter. Umumnya labu ukur ini berwarna transparan sehingga sangat memudahkan pemanutan, namun ada pula yang berwarna gelap serta dilengkapi dengan penutup yang tahan terhadap bahan dan reaksi kimia seperti bahan poliletin. Ini juga akan menjelaskan labu Erlenmeyer. Erlenmeyer adalah jenis labu laboratorium yang banyak digunakan. Alat berbentuk rucut dengan leher silinder dan dasar yang datar ini diambil dari nama Emil Erlenmeyer, seorang kimiawan asal Jerman. Fungsi labu Erlenmeyer adalah untuk mencampur, mengukur, dan menyimpan cairan. Umumnya Erlenmeyer terbuat dari kaca bersilikat sehingga tahan ketika dipanaskan. Ukuran labu Erlenmeyer bervariasi mulai dari 50-500 mm. Dalam laboratorium mikrobiologi, alat lab digunakan untuk membantu proses pembiakan mikroba. Halo, nama saya Febiandra Alia dan hari ini saya akan menjelaskan tentang gelas beaker dan pipet tetes. Pertama, gelas beaker. Gelas ini sering disebut sebagai gelas piala dan gelas kimia ini adalah alat laboratorium yang berfungsi sebagai penampung. Alat berbentuk silinder dengan alas datar ini biasa digunakan untuk bahan kimia yang bersifat korosif. Dan untuk mencegah terjadinya kontaminasi atau hilangnya cairan, gelas ini biasa dipasangkan dengan gelas arloji sebagai penutup. Ada beberapa ukuran untuk gelas ini, mulai dari 25 ml hingga 3 liter. Gelas beaker biasanya terbuat dari bahan borosilikat atau plastik. Kedua, ada pipet tetes. Pipet biasanya digunakan untuk memindahkan volume cairan yang telah diukur. Alat ini terdiri dari beberapa jenis dengan berbagai fungsi dan bentuk dan tingkat ketelitian yang berbeda. Macam-macam pipet diantaranya yaitu pipet tetes, pipet ukur, dan pipet volume. Pipet tetes sesuai dengan namanya, pipet yang satu ini mampu memindahkan cairan dalam jumlah yang sangat kecil, yaitu berupa tetesan. Hal ini dikarenakan bentuk dari pipet yang berupa pipa kecil yang ditutupi dengan karet di bagian atas. Halo, nama saya Windia Kusumordani dan hari ini saya akan menjelaskan tentang pipet ukur. Fungsi pipet ukur adalah untuk memindahkan larutan secara terukur sesuai dengan volume. Pada pipet ini juga terdapat skala yang menunjukkan volume tersebut. Ukuran volume terbesar pipet ukur sendiri adalah 50 ml. Sekarang saya akan menjelaskan tentang pipet volume atau pipet gondok. Pipet gondok atau pipet volume itu berbeda dengan pipet tetes. Pipet volume memiliki ukuran yang lebih besar sehingga mampu memindahkan cairan dari wadah ke wadah. Peralatan laboratorium ini merupakan alat ukur kuantitatif dengan tingkat ketelitian tinggi.
Pipet volume memiliki bagian menggelembung di tengahnya. Fungsinya adalah untuk mengambil larutan dengan volume yang tepat dan sesuai dengan label yang tertera pada bagian yang menggelembung tersebut. Nama saya Gabriela Permatasari. Di sini saya akan menjelaskan tentang alat laboratorium kimia yaitu kaki 3. Kaki 3 dalam alat laboratorium adalah besi yang mempunyai 3 kaki yang berfungsi sebagai penyanggaring. Fungsi kaki 3 adalah sebagai penahan kawat kasar dan penyangga ketika proses pemanasan. Selanjutnya, ada rak tabung reaksi. Rak tabung reaksi adalah alat yang umumnya terbuat dari kayu. Ia mempunyai 12 lubang dan 12 cekungan di bawahnya untuk menyimpan tabung reaksi. Ukuran rak ini sekitar 20 x 10 cm. Pada bagian lainnya, terdapat 6 batang kayu yang berfungsi sebagai tempat tabung reaksi dikeringkan. Secara ringkas, fungsi tabung reaksi adalah sebagai tempat menyimpan tabung reaksi, mengeringkan dan menjaga tabung reaksi agar tidak berjamur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahira Salimah Husni. Saya akan menjelaskan penjepit tabung reaksi. Penjepit tabung reaksi terbuat dari kayu dan digunakan untuk menjepit tabung reaksi di saat proses pemanasan, atau bisa juga digunakan untuk mengambil kertas haring dan benda-benda lab lain di saat kondisi alat tersebut panas. Saya juga akan menjelaskan fungsi plat tetes. Fungsi plat tetes ini sebagai penguji keasaman suatu larutan atau mereaksikan larutan. Plat tetes terbuat dari bahan porselen dan umumnya tersedia dalam jumlah 6, 12, 16 lubang tetes. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang, saya akan menjelaskan tentang tata tertib di laboratorium IPA. Yang pertama, siswa tidak diperkenankan masuk ke ruang laboratorium tanpa seizin guru atau laboran. Yang kedua, siswa tidak diperkenankan membawa makanan atau minuman ke ruang laboratorium, kecuali untuk praktikum. Siswa juga dilarang untuk makan dan minum di ruang laboratorium. Yang ketiga, siswa tidak diperkenankan membawa alat-alat atau bahan praktikum keluar ruangan laboratorium tanpa seizin guru atau laboran. Yang keempat, siswa dilarang mencoret-coret bangku atau ruang laboratorium. Yang kelima, alat-alat atau bahan praktikum harus digunakan sesuai dengan petunjuk penggunaan atau sesuai anjuran guru. Yang keenam, dalam melakukan praktikum, hendaknya digunakan bahan yang seminim mungkin atau secukupnya. Yang ketujuh, siswa harus menyiapkan dan memakai peralatan proteksi diri seperti jas laboratorium, sarung tangan, dan kacamata pelindung. Yang kedelapan, siswa dilarang bermain di dalam laboratorium, dilarang melakukan percobaan atau eksperimen sendiri tanpa sepengetahuan guru. Yang kesembilan, jika dalam praktikum siswa merusakkan atau memecahkan alat, maka yang bersangkutan wajib menggantinya sesuai dengan ketentuan yang tertulis dalam SOP kerusakan pemakaian peralatan laboratorium dan glassware. Yang ke-10, jika dalam praktikum terjadi kecelakaan, harap segera melapor kepada guru atau laboran. Yang ke-11, label bahan kimia yang rusak atau hilang harap segera dilaporkan kepada guru atau laboran. Yang ke-12, jagalah kebersihan dan buanglah sampah pada tempatnya. Dilarang membuang sampah pada wastafel. Yang ke-13, setelah selesai praktikum, alat-alat atau bahan hendaknya dikembalikan ke tempat semula dalam keadaan lengkap, bersih, dan siap pakai. Kebersihan alat atau glassware adalah tanggung jawab siswa di bawah pengawasan guru dan laboran. Yang ke-14, sebelum meninggalkan ruang laboratorium, meja praktikum harus dalam keadaan bersih dan kering. Kursi diletakkan rapi atau ditata di tempat semula, keran air dan gas ditutup rapat, dan kontak listrik dicabut. Sekian video singkat dari kelompok 1. Saya Windy Kusumawardani mewakili kelompok 1 untuk mengucapkan mohon maaf jika ada salah kata. Semoga materi yang tadi telah kami sampaikan bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.